Halo, halo. Apa kabar? Kembali lagi saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky hari-hari ini ya, itu sejumlah warga yang katanya terkena dampak lintasan kereta api cepat itu sedang dapat eh, kesempatan untuk mencoba pesawat kereta api cepat itu secara gratis gitu, dan katanya antusias banget, banyak yang antusias mencobanya gitu. Sebelumnya Pak Jokowi juga sudah mencobanya bersama para artis, ya, para artis-artis seniman dan sebagainya yang ya semuanya memuji-muji soal kereta cepat ini yang luar biasa sebagai capaian hadiah ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI, mereka menyebutnya begitu. Tapi tidak lama kemudian Ibu Sri Mulyani memberikan suatu statement yang saya kira sebenarnya kita juga sudah sama-sama tahu. Akhirnya APBN itu katanya sepakati bisa menjadi jaminan utang untuk kereta api cepat itu. Ya, jadi mereka yang menonton di pinggir jalan kereta Hmm. tidak diberitahu dari awal bahwa utang dari menonton itu akan dibayar anak cucunya sampai 120 tahun ke Ya, depan. Kan itu ya, sebetulnya logikanya di situ tuh. Dan kita tahu bahwa orang Indonesia tentu ingin lihat, wah, negeri kita hebat ya, bahwa ada kereta cepat. Jadi dia menonton kereta. Naik kereta nggak mungkin dia bisa tuh. Apalagi kalau dia diberitahu bahwa bonus demografi itu nggak akan diperoleh oleh mereka yang lagi menonton itu. Sama seperti jalan tol itu, anak-anak yang di sekitar desa tahu bahwa ya mereka hanya jadi penonton. Bahkan kalau ada kemacetan, mereka ada di jalan tol buat jual kacang, oncom, dan teh botol di situ kan. Jadi apa gunanya mereka kalau diberitahu kalian sebetulnya tanah-tanah kalian akan dipakai untuk kepentingan kalian. Bagi mereka kepentingan dia adalah menonton doang tuh. Jadi kita lihat bagaimana setelah jalan tol dibuat yang Trans Jawa itu, seluruh apa namanya, telur asin di Brebes itu nggak ada lagi yang beli, semua batik di Pekalongan itu tutup, itu sate Tegal segala macam di Sadang hilang semua itu. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan kesuksesan Indonesia tuh, kalau di ujungnya orang yang bahkan bisa bayar jalan tol itu diperas terus setiap setiap secara periode karena tiket jalan tol naik terus kan. Jadi nggak ada alasan mengatakan bahwa demi masa depan maka dikorbankan dulu hari ini. Nggak begitu. Sri Mulyani juga melakukan hal yang betul-betul konyol. Bahwa demi kereta cepat maka hak rakyat terhadap APBN yang harus diterima rakyat per tahun itu ditunda sampai 160 tahun lagi itu. Atau 75 tahun kalau dalam riset Faisal Basri. Kan lain misalnya kalau memang dipastikan kalau dalam 2 tahun udah balik modal itu, maka APBN oke, rakyat ikat pinggang lah 2 tahun. Setelah itu Anda akan dapat bonus dari hasil kereta cepat, kalaupun itu berlaku yang prinsip trickle down effect. Dan itu nggak pernah terjadi itu. Jadi sesuatu yang secara predictable nggak mungkin, atau secara prediksi itu jauh dari kemanfaatan ekonomi. Karena Sri Mulyani udah panik ya, dia bilang aja yang akan menjamin itu adalah APBN yang diambil dari pajak rakyat yang harusnya berubah menjadi menjadi sekolah, sekolah, sekolah bolong dan masih jalan kaki masuk keluar dari desa ke sekolahnya mesti lewatin jembatan yang goyang dan berbahaya. Apa Ibu Sri Mulyani nggak ngerti bahwa itu adalah hak APBN rakyat, bukan kereta cepat yang mesti diagunkan atau ya diasuransikan pada APBN kita kan. Kan kereta cepat itu adalah investasi yang memakai modal asing. Jadi kita mensubsidi pekerja asing Cina itu lewat APBN kita. Itu di mana logikanya tuh? APBN dipakai buat rakyat, bukan untuk rakyat Cina atau rakyat asing yang mengerjakan itu semua kan. Apalagi beban-beban yang dari awal udah dihitung itu dibebankan kembali pada Indonesia tuh. Jadi dari awal janji untuk bisnis to bisnis itu dibatalkan oleh ambisi Jokowi yang nggak mungkin lagi dihentikan. Dan kita masuk dalam jebakan hutang itu. Dan udah terjadi. Akibatnya Sri Mulyani akhirnya akui, oke, jadi anggaran negara akan dipakai untuk menalangi defisit di dalam kereta cepat itu. Udah itu udah terjerat aja. Tinggal satu putaran lagi, Cina bilang, oke, anggaran kalian itu nggak cukup, maka ganti mata uang atau pakai mata uang Cina atau kami ambil alih PJKA itu. Kan itu yang pasti akan terjadi lewat tuntutan arbitrasi internasional. Ya, ini logika logika bodoh ya, Bung Rocky, kan kalau namanya itu jaminan utang itu kan itu jaminan yang barang, kalau kita menjaminkan sesuatu, kita misalnya meminjam kredit ke bank kemudian jaminannya rumah. Kalau kita gagal bayar kan berarti rumah kita itu bisa disita kan gitu kan, yang Bung Rocky ya. Ya, Ya artinya APBN kita juga bisa disita dong oleh Cina kalau begitu, kalau terjadi kita gagal bayar utang Cina terhadap Cina ini, utang kereta cepat ini. iya, bahkan ya APBN kita disita atau diatur oleh Cina. Anda hanya boleh APBN yang ngeluarin 1% buat pertahanan.
hanya boleh 2% untuk kesehatan. Selebihnya mesti bayar ke kita dulu tuh. Jadi APBN kita nggak akan diputuskan oleh DPR, diputuskan oleh pemerintah Cina tuh. Dengan klausul bahwa ini akan jadi konflik internasional kalau Indonesia gagal untuk memenuhi perjanjian itu kan. Jadi dasar-dasar itu yang ya bagaimana masuk akalnya melihat keputusan Sri Mulyani selain bahwa dia frustrasi dan gak ada jalan keluar. Atau ya bisa aja dibayar itu dengan menjual separuh dari BUMN kita. Itu artinya menjual negara juga akhirnya. Jadi poin-poin yang dari awal dimaksudkan oleh para pendiri bangsa supaya cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin, akhirnya nggak berlaku tuh. Jadi orang seperti Sri Mulyani itu ya mestinya itu kalau masyarakat beradab mesti dianggap bahwa tidak mengerti dan karena itu mesti dihukum. Tapi Sri Mulyani akan bilang bahwa ya ini keputusan terakhir saya dan yang bertanggung jawab ada Presiden Jokowi kan. Kan ini pasti dibicarakan di rapat kabinet tuh. Nah itu akibatnya kalau nggak ada partai oposisi maka sesuka-sukanya pemerintah menentukan arah anggaran tuh. Selama COVID juga sebetulnya seluruh kedaulatan keuangan kita yang harusnya dikontrol oleh DPR pindah pada eksekutif kan. Jadi terlihat bahwa kepanikan investasi ini udah menjebak kita dalam jeratan hutang. Nah itu betul yang harus disebutkan kemarin. Kita semuanya ada di rawa-rawa Vietnam. Bergerak sedikit pun makin lama makin terhisap oleh pusat rawa-rawa itu. Ya, oke. Saya coba memahami ya, Bung Rocky, mengapa sih pemerintah ini ngotot banget soal kereta api cepat Cina ini ya? Karena kan kita tahu tadi awalnya tidak ada ini bisnis bisnis, tidak ada APBN. Tapi akhirnya diputuskan bahwa oke, APBN masuk juga itu bisa untuk nambah modal dan juga kemudian sekarang ini malah jadi penjaminan utang. Mengapa sebenarnya mereka sangat apa ya all out gitu menjadikan bahwa ini harus jadi gitu? Padahal kan sebenarnya dari sisi urgensinya tidak ada. Ya urgensi memang tidak ada, tapi ambisi ada tuh. Dan itu Ya. artinya ada pembagian yang udah selesai. Tinggal diwujudkan siapa dapat apa, bagian mana proyek itu. Dan harusnya kan DPR punya hak budgeting untuk mengontrol dan membatalkan. Tapi sialnya DPR yang isinya partai juga pemain yang dapat cashback dari proyek-proyek itu. Sehingga Presiden Jokowi tentu tahu bahwa gampang lah ngatur kalian tuh. Kalian juga tahu kok ke arah mana sumber-sumber pembiayaan itu mengalir tuh dan kalian dapat banyak tuh cashback atau apa istilahnya segala macam tuh penggalan-penggalan proyek dibagi-bagi di antara partai kan satu jalan tol itu yang panjangnya 200 kilometer itu bisa 10 partai ada di situ semua tuh kaki tangannya buat dapat proyek dan itu yang menyebabkan kita nggak percaya bahwa proyek ini akan menghasilkan trickle down pada rakyat. Jadi kalau ditanya apa ya ambisi Jokowi yang bergabung dengan keinginan ke dan pembagian keuntungan yang sudah didesain dari awal oleh oligarki. Oligarki kemudian menyewa regulasi di DPR kan itu yang terjadi kan. Jadi sebetulnya sistem berpikir kita itu hanya ditentukan oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan akumulasi, tidak lagi berdasarkan kepentingan distribusi, dan kepentingan regulasi yang bahkan menghalangi hak-hak buruh untuk menentang regulasi yang sekedar menjadikan mereka itu sebagai buruh kontrak di pabrik-pabrik. Sementara gaji mereka jauh dengan gaji yang diterima oleh pekerja asing kan. Jadi semua kejahatan itu harusnya udah bisa diperlihatkan menjelang pemilu dan ya tapi kita nggak ngerti bagaimana caranya kita beroposisi kalau semua partai akhirnya diserap oleh Jokowi. Demokrat diserap oleh Jokowi melalui Prabowo misalnya. Tapi kita ingin lihat apa betul mampu nggak Pak Prabowo untuk mempertahankan ide, memperjuangkan terus pikiran Jokowi. Yang sebetulnya Demokrat mesti beritahu pada Prabowo bahwa ini bagian yang buruk dari Jokowi itu. Kan Demokrat yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi itu. Jadi kalau akhirnya suara Demokrat yang biasanya dikemukakan dalam bentuk video pendek itu hilang, itu artinya nggak ada lagi ide perubahan di situ kan. Tinggal kita tunggu tuh, apa suara Demokrat udah berubah menjadi suara yang berkarat kan itu soalnya tuh. Jadi tetap kita mesti kritis bahwa oke, kalau Demokrat masuk ke Prabowo, kita mau tahu dealnya apa terhadap masa depan bangsa ini. Ya. Oke, balik lagi ya ke kereta cepat tadi ya, Bung Rocky. Saya kan membaca udah beberapa hari yang lalu ini kritik dari ekonom Bang Faisal Basri yang dia menyatakan bahwa sebagai ekonom dia menghitung bahwa ini sampai kiamat itu tidak akan untung, ini akan rugi kereta api cepat ini. Nah, kalau proyek rugi dan kemudian dijamin oleh APBN, kan kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi dengan APBN kita. Gitu. Jadi semua yang dibayangkan Jokowi, bonus demografi, akan ada transfer teknologi,
anak-anak muda akan punya penghasilan bertambah berkali-kali itu, bahwa hutang bisa dibayar lewat pajak itu dan dimasukkan sebagai beban APBN. Semua itu akan lenyap sebagai optimisme palsu dari Jokowi itu. Nah, orang semacam Faisal Basri, siapa yang mau bantah misalnya? Kan nggak ada yang mau bantah kan? Jadi dianggap bahwa Faisal Basri cuma ngoceh doang. Lah bantah dong itu jalan pikirannya tuh. Rizal Ramli begitu tuh, Awalil begitu tuh, Said Didu begitu tuh. Tapi nggak ada yang mau membantah itu. Begitu dibantah itu berantakan sebetulnya konsep yang dibuat oleh pemerintah. Apalagi kalau bantahan itu kita letakkan di dalam paradigma, dalam kritik paradigma, bahwa sistem pembangunan kita tidak didasarkan pada prinsip distribusi, tapi pada prinsip akumulasi. Dan itu bertentangan dengan konstitusi, bahwa pelaku ekonomi kita bukan sekedar oligarki atau korporasi yang hidup dengan prinsip akumulasi, tapi juga BUMN yang hidup dengan prinsip distribusi, koperasi yang juga menghidupkan pikiran-pikiran baru bahwa homo economicus itu adalah homo cooperatikus, bukan homo corporaticus. Kan itu filosofi, teori, seolah-olah Sri Mulyani dan gengnya itu nggak ngerti bahwa ada perubahan paradigma yang basisnya adalah keadaan buruk di masa lalu. Ada perubahan filosofi di tingkat yang disebut sebagai kemajuan, kebahagiaan, yang harusnya kita pahami sebagai perubahan untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkeadilan. Itu udah hilang. Jadi mereka yang punya pengetahuan tidak mungkin memberi Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi nggak punya kapasitas untuk memahami itu semua kan. Jadi bertumbuhlah di situ antara kedunguan dan keangkuhan. Nah, kira-kira begitu rumusannya. Yes, karena mau dibolak-balik bolak-balik ini nggak benar-benar kita nggak bisa paham dengan kebijakan pemerintah ini. Apalagi kan sebenarnya mereka ini orang-orang pintar semua. Belajar dari pengalaman investasi Cina yang disebut dengan debt trap itu kan banyak terjadi kasusnya. Di Asia kita nggak jauh-jauh, kita bisa lihat apa yang terjadi di Sri Lanka, yang terjadi di Maldives, di Afrika banyak sekali kasusnya. Bahkan di negara-negara Eropa Timur yang juga sedang ekonominya juga kesulitan banyak sekali kasus itu. Nah, sel sama kok bisa terjadi pada Indonesia gitu kan? Katanya kalau keledai itu ya nggak akan terantuk pada lubang yang sama itu dua kali. Nah, ini lubangnya banyak di mana-mana. Kok kita juga masih bisa terprosok ke lubang yang sama gitu? Yang lebih buruk dari keledai namanya bajingan tolol. Ya, oh jangan dipakai lagi nanti itu jadi masalah lagi. Tapi kita mesti jujur mengatakan bahwa ada kebajinganan itulah yang menyebabkan kita nggak bisa kasih kritik. Dan ketololan itu artinya orang nggak mau berpikir lebih lama dari apa yang pernah mereka pelajari 10-20 tahun lalu di dalam studi public policy kan. Jadi tetap saya mau sebutkan ketololan itu dasarnya adalah ketidakmampuan berpikir dari kabinet Jokowi untuk lihat bahwa dunia itu justru sedang mengucapkan prinsip-prinsip solidaritas yang sebetulnya udah ada dalam Pancasila, keadilan sosial, kemudian kan semua paradigma yang mendahului pikiran Amartya Sen atau Paul Krugman yang di tingkat dunia tuh. Jadi bagaimana mungkin kita nggak sebut mereka tolol kalau bahkan perkembangan teoritis dan etika pembangunan dia nggak ngerti. Jadi apa gunanya kita puji-puji mereka sebagai profesor, guru besar atau PhD dari berbagai macam bidang. Kalau di dalam soal memahami arah atau paradigma studi-studi ekonomi yang didasarkan pada kecemasan bahwa akumulasi itu akan merusak lingkungan, bahwa akumulasi itu akan memprovokasi ketegangan sosial, bahwa akumulasi itu akan merendahkan human dignity. Kan itu intinya kan di situ kan. Jadi tetap saya mau sebut ini bajingan tolol nih kawanan ini nih. Dan saya ambil konsekuensi. Kalau enggak kita nggak bisa jujur mengatakan. Kita nggak bisa bilang mereka, oh iya mereka malaikat yang ya sedikit tergelincir. Enggak mungkin. Jadi kemampuan Sri Mulyani, kemampuan Mahfud MD yang kita banggakan sebagai etikus-etikus yang ada di dalam kekuasaan itu betul-betul ternyata bukan etikus. Dia memang tikus-tikus yang setiap kali kelaparan itu keluar untuk nyari lumbung padi lalu bersembunyi lagi di istana. Kan ini yang saya anggap sebagai kerendahan, kedangkalan dari mereka yang bisa berpikir tuh. Yes. Jadi apa yang pernah disebut oleh Hannah Arendt misalnya bahwa kejahatan itu terjadi karena ketidakmampuan orang berpikir, itu dasarnya. Oke. Baik, terima kasih. Hanya itu saya kira penjelasannya ya, karena mau diputar-putar kemanapun itu kita sulit untuk memahami itu tanpa menggunakan kosakata yang semua Anda sebut tadi ya. Ya, oke. Jadi itu kesimpulannya dan kesimpulan itu memang bisa jadi delik lagi. Tapi kita ambil konsekuensi. Kalau kita tidak jujur mengatakan kemarahan kita akan diperbudak oleh kedunguan mereka. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. 0%. Yes. Ya.